Halo True Believers, selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Pada video kali ini kita akan membahas tentang benda yang mampu meningkatkan kemampuan penggunanya dan senjata yang sangat memiliki kekuatan dan daya hancur yang luar biasa. Karena benda atau senjata yang ada di semesta Marvel itu sangat banyak, jadi kita akan bahas dulu benda dan senjata yang cukup populer dan ikonik dulu. Jika kalian menyukai dengan pembahasan ini, mungkin kita akan membuat bagian keduanya nanti. So, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mandarin pertama kali menemukan cincin ini di sebuah lembah yang bernama Valley of Spirit. Dia menemukannya di dalam sebuah kapal luar angkasa yang berasal dari planet Makluvor yang jatuh di lembah itu. Setelah mempelajari bangkai kapalnya, Mandarin kemudian memanipulasi dan mengubah sumber tenaga yang ada di dalam kapal tersebut menjadi cincin. Masing-masing cincin ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Mandarin kemudian menggunakan 10 cincinnya itu menguasai dunia. Ten Rings juga sudah muncul di MCU walaupun penampilannya berbeda dan memiliki bentuk seperti gelang. Quantum Bands merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh Quasar, Avril Kincaid, Pilavel, dan Wendell Vaughn karena alat ini sudah jadi bagian penting dari kekuatan mereka dan telah menjadi salah satu elemen paling menarik dari semesta Marvel. Buat yang belum tahu, Quasar adalah sebutan untuk pengguna benda ini. Quantum Bands adalah alat pengendali energi yang memiliki kekuatan luar biasa yang dibuat oleh salah satu makhluk kosmik yang bernama Ion. Kemudian alat ini dia berikan kepada seseorang yang telah ia tunjuk sebagai Protector of Universe. Sebenarnya, asal-usul gelang ini tidak pernah terungkap dengan jelas. Meskipun dalam beberapa cerita mengatakan bahwa Quantum Bands dibuat oleh Ion, dan ada juga yang mengatakan bahwa gelang ini dibuat oleh Kronos sebagai hadiah untuk pernikahan anaknya. Quantum Bands seringkali disalahartikan dengan Nega Bands. Kesalahpahaman ini muncul karena kedua gelang ini terlihat mirip satu sama lain dan memberikan kekuatan yang serupa kepada penggunanya. Namun, kesamaan antara kedua benda ini bukan karena kebetulan. Kesamaan tersebut berasal dari fakta bahwa Nega Bands sengaja diciptakan oleh bangsa Kree untuk meniru Quantum Bands. Pada suatu waktu di masa lalu, Kree bertemu dengan seorang pemilik Quantum Bands sebelumnya dan begitu terkesan dengan kekuatannya sehingga Kree memutuskan untuk membuat tiruannya. Upaya ini akhirnya terwujud dengan diciptakannya Nega Bands. Penggunanya dapat memprogram sebagian dari kekuatan gelang ini secara otomatis. Hal ini memungkinkan si pengguna bisa menggunakan kekuatan apapun yang akan membantu mereka bertahan dalam situasi apapun, seperti mengendalikan spektrum elektromagnetik dan membuat konstruk seperti pedang dan benda apapun yang bisa membantu mereka dalam pertarungan. The Eye of Agamotto adalah sebuah artefak mistis dalam alam semesta yang erat kaitannya dengan Doctor Strange. Eye of Agamotto adalah talisman yang sangat kuat dan benda ini memiliki kesadaran dan perasaan. Jadi benda ini bisa memilih siapa orang yang layak yang bisa menggunakan kekuatannya. Eye of Agamotto diciptakan oleh Sorcerer Supreme pertama. Agamotto salah satu dari 3 Vishanti. Kemudian artefak itu diwariskan kepada Sorcerer Supreme selanjutnya, termasuk Doctor Strange. Tampilan Eye of Agamotto sangat bervariasi, tapi umumnya memiliki bentuk seperti medali dengan mata di tengahnya. Mata itu diisi dengan kekuatan magis yang sangat besar yang dapat digunakan untuk melihat masa lalu, memanipulasi waktu, atau membuka gerbang ke dimensi lain. Selain itu, Eye of Agamotto juga terkadang digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran dan membedakan antara kenyataan dan ilusi.
Hal ini sering menjadi kunci untuk memecahkan misteri yang rumit dan menentukan jalan yang benar. Eye of Agamotto sudah menjadi simbol penting dari warisan dan tanggung jawab seorang Sorcerer Supreme. Beberapa orang yang sudah pernah memakai benda ini selain Dr. Strange adalah Loki, Dr. Voodoo, Baron Mordo, dan pemegang terbarunya adalah Clea Strange. Mungkin kalian sudah tahu tentang Darkhold karena buku ini sudah pernah muncul di MCU, tepatnya dalam series WandaVision dan film Doctor Strange Multiverse of Madness. Kala itu buku ini digunakan oleh Wanda untuk mempelajari ilmu sihir untuk mencari keberadaan anak-anaknya. Namun penggunaan buku tersebut malah membawa konsekuensi yang mengerikan. Darkhold adalah buku yang memiliki sumber kekuatan luar biasa dan seringkali dianggap sebagai salah satu buku sihir paling berbahaya di dalam seluruh multiverse. Buku ini juga dikenal dengan nama Book of Sin dan Book of the Damned. Buku ini diciptakan oleh Chthon, seorang Elder God dan entitas supernatural yang sangat kuat dan jahat. Dia menulis semua karya dan mantra jahatnya pada sebuah kertas yang tidak dapat dihancurkan. Awalnya dia tulis pada potongan daging sebelum kemudian ditranskripsikan ke dalam batu dan kemudian dikumpulkan dalam beberapa lembar kertas yang sering disebut sebagai Chthon Scrolls. Halaman-halaman itu kemudian diikat bersama menjadi sebuah buku yang kelak dikenal dengan nama Darkhold. Darkhold berisi mantra, ritual, dan pengetahuan sihir yang sangat kuat, seperti sihir untuk menghidupkan orang yang sudah mati, memanipulasi ruang dan waktu, dan berbagai sihir gelap lainnya. Namun kekuatan buku ini sangat berbahaya dan tidak terkendali. Banyak pengguna yang sudah mencoba memanfaatkannya, tetapi mereka malah terjebak dalam kegelapan dan kegilaan. Beberapa orang yang sudah pernah membaca isi buku ini adalah Dr. Strange, Morgan Le Fay, Dr. Doom, Scarlet Witch, dan Agatha Harkness di MCU. Ya, rasanya tidak afdol kalau tidak memasukkan Mjolnir ke dalam list ini. Senjata yang sudah menemani Thor dalam berbagai pertempuran ini adalah senjata paling kuat lainnya yang ada di alam semesta Marvel. Mjolnir terbuat dari sebuah logam metal yang sangat langka yang disebut dengan uru. Uru yang dijadikan salah satu bahan untuk membuat Mjolnir ini berasal dari bulan yang sudah hancur jutaan tahun lalu saat pertempuran antara dua Elder Gods berlangsung, dan salah satu potongan akhirnya jatuh ke Nidavellir dan diklaim oleh para kurcaci di sana. Para kurcaci kemudian memberikan potongan uru ini kepada Odin sebagai hadiah karena telah menyelamatkan mereka dari serangan troll. Beberapa waktu kemudian sebuah badai kosmik yang cukup besar yang disebut dengan God Tempest mendekati Asgard. Untuk melindungi tempat tinggal dan rakyatnya, Odin bertempur melawan badai itu selama beberapa hari. Setelah badai itu mulai melemah, Odin kemudian memenjarakan God Tempest ke dalam potongan uru yang sudah diberikan oleh ras kurcaci sebelumnya. Setelah itu, Odin memerintahkan para kurcaci untuk menempanya menjadi sebuah senjata yang kelak diberi nama Mjolnir. Karena menempa uru ini tidak bisa menggunakan api yang biasa, Eitri, Brok, dan Buri pun menggunakan sebuah bintang yang cukup besar, kemudian merubahnya menjadi api yang sangat besar. Mjolnir berhasil dibuat dalam kurun waktu 17 minggu, dan bintang yang saat itu digunakan sebagai sumber panasnya meledak dan hampir menghancurkan Midgard. Namun setelah Mjolnir selesai ditempa, Odin menganggap senjata ini cukup berbahaya jika bisa dipegang dan digunakan oleh siapa saja. Dia memutuskan untuk memasukkan sebuah mantra ke dalam Mjolnir dengan bunyi, siapapun yang mengangkat Mjolnir jika dia layak akan memperoleh kekuatan Thor.
Mantra ini tidak hanya membuat Mjolnir tidak dapat diangkat oleh orang yang tidak layak, tetapi juga bisa memberikan kekuatan dan kemampuan dewa kepada siapapun yang berhasil mengangkat senjata tersebut. Black Vortex adalah sebuah benda kosmik yang diciptakan oleh seorang celestial bernama Godhead. Godhead menciptakan benda tersebut atas permintaan Gara dari ras alien Viscardi 12 miliar tahun lalu, di mana keinginannya adalah agar spesiesnya bisa mengeksplor potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Black Vortex memiliki bentuk seperti cermin, namun bentuk yang ditampilkan dalam cermin tersebut adalah wujud kosmik beserta dengan kemungkinan-kemungkinan ketika penggunanya mendapatkan kekuatan kosmik. Siapapun yang ingin mendapatkan kekuatan dan menyerahkan diri mereka kepada Black Vortex, maka mereka akan mendapatkan kekuatan kosmik. Gara adalah makhluk pertama yang menyerahkan dirinya pada Black Vortex dan mendapatkan kekuatan kosmik. Para Viscardi lainnya yang juga menggunakan Black Vortex untuk mendapatkan kekuatan kosmik. Karena hal inilah terjadilah perpecahan dan peperangan di antara Viscardi, dan Gara adalah satu-satunya yang selamat dari perang saudara tersebut. Miliaran tahun kemudian, ayah Peter Quill, Jason, menemukan kembali Black Vortex dan menggunakannya untuk mengubah anak buahnya. Namun rencananya berhasil dihentikan oleh Guardians of the Galaxy dan X-Men. Salah satu dampak dari perebutan benda kosmik tersebut adalah hancurnya planet Hala, tempat tinggal bangsa Kree. Setelah berhasil mengalahkan Jason dan anak buahnya, Gara mengembalikan beberapa karakter yang telah berubah tadi menjadi sedia kala. Gara pun kemudian pergi membawa Black Vortex dan bersembunyi di dalam inti sebuah bintang agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuatan cermin kosmiknya. All Black Necro Sword adalah senjata ikonik yang ada dalam alam semesta Marvel karena mempunyai irisan yang sangat kuat dengan lore dua karakter penting di Marvel, Venom dan Thor. All Black Necro Sword adalah simbiot pertama yang pernah diciptakan dan salah satu item paling kuat yang ada di semesta Marvel karena mampu meningkatkan kekuatan penggunanya secara drastis dan memungkinkannya untuk hidup abadi. Walaupun bentuk aslinya berupa sebilah pedang, karena Necro Sword memiliki sifat simbiot, Necro Sword mampu mengkonstruksi bentuknya sesuai kemauan penggunanya, seperti menjadi armor, sayap, dan hal lainnya. Sama seperti item lainnya, Necro Sword juga sudah menjadi komoditas utama yang sering diperebutkan dan berpindah-pindah tangan. Null adalah pengguna pertama sekaligus pembuatnya. Null membuat pedang ini dari kegelapan yang ada pada dirinya, yang kemudian menjadi simbiot pertama. Dia menempanya dengan sebuah api khusus sehingga menjadi sebuah pedang yang sangat kuat. Dia menggunakan pedang ini untuk membunuh setiap dewa yang dia temukan dan menaklukkan semua planet, sampai akhirnya dia berhasil dikalahkan oleh Thor, kemudian kehilangan pedang dan koneksinya terhadap para simbiot. Selanjutnya pedang ini jatuh ke tangan Gorr the God Butcher. Dia mengambil dan menemukan pedang ini di Klintar, kumpulan simbiot dengan jumlah besar sehingga menyerupai planet. Gorr juga mempunyai tujuan yang hampir sama dengan Null. Dia menggunakan pedangnya untuk membunuh para dewa, sampai akhirnya dia dikalahkan oleh Thor dari berbagai timeline. Saat melawan Gorr, Thor sempat menggunakan Necro Sword dan membentuknya menjadi sebuah armor. Di alternate timeline, ketika Galactus akan melahap bumi, All Black mempengaruhi King Thor agar berusaha membunuh Galactus sebelum secara diam-diam Necro Sword pindah ke dalam tubuh Galactus dan menjadikannya host berikutnya. Kemudian All Black mempengaruhi Galactus untuk melakukan pengerusakan, menghancurkan planet, dan membunuh beberapa keturunan Ego. Ego pun membalas dendam mengalahkannya, dan All Black pindah ke dalam inti planet Ego dan mengubahnya menjadi Necro World. Akhirnya Loki mampu mengambil All Black dari Ego. Dengan All Black yang dimilikinya, dia menggunakannya untuk membunuh Ego dan kemudian menggunakannya untuk bertarung melawan Thor dan berusaha membunuh cucunya. Dia juga menggunakan simbiot untuk memadamkan matahari, serta untuk menciptakan kembali Black Berserkers menjadi pasukannya yang disebut Necro Ravens. Tapi Loki tidak lama memegang pedang itu karena Gorr bangkit kembali. Thor dan Loki pun akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan Gorr. Sedangkan pemegang terbaru Necro Sword di universe utama sekarang adalah Dylan Brock.
Rasanya tidak afdol kalau tidak memasukkan Infinity Stones ke dalam list ini, karena benda ini sangat terkenal baik di komik maupun live action. Infinity Stones adalah sebutan untuk 6 batu permata yang sangat kuat dalam semesta Marvel, dan telah memainkan peran penting dalam alur cerita komik Marvel dan saga awal MCU. Setiap Infinity Stone memiliki kemampuan unik yang ketika digabungkan dapat memberikan pemiliknya kekuatan seakan-akan seperti dewa yang menguasai seluruh alam semesta. Keenam Infinity Stones yang sangat diidam-idamkan oleh Thanos ini adalah Space Stone, Mind Stone, Reality Stone, Power Stone, Time Stone, dan Soul Stone. Masing-masing batu memiliki kekuatan yang sangat besar dan berbeda. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kekuatan masing-masing batu Infinity Stones. Space Stone memberikan kemampuan untuk mengendalikan ruang dan jarak. Ini memungkinkan pemiliknya untuk melakukan teleportasi dan memindahkan benda-benda secara instan ke lokasi yang berbeda. Mind Stone memberikan kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan emosi orang lain. Pemiliknya dapat membaca pikiran orang lain, mengendalikan mereka, dan bahkan memasuki alam bawah sadar mereka. Reality Stone memberikan kemampuan untuk mengendalikan kenyataan itu sendiri. Pemiliknya dapat mengubah kenyataan menjadi apa saja yang mereka inginkan, baik itu berupa ilusi ataupun nyata. Power Stone memberikan kemampuan untuk mengendalikan energi. Pemiliknya dapat menghasilkan energi yang sangat kuat dan memanipulasi energi yang ada di sekitarnya. Time Stone memberikan kemampuan untuk mengendalikan waktu. Pemiliknya dapat memanipulasi waktu dan ruang untuk mengubah kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. Soul Stone memberikan kemampuan untuk mengendalikan jiwa orang lain. Pemiliknya dapat memasuki Soul World, mengendalikan kehidupan dan kematian, dan memperoleh pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Kekuatan masing-masing Infinity Stones sangat berguna untuk mengalahkan musuh yang sangat kuat. Tetapi ketika semua batu ini digabungkan, kekuatannya menjadi lebih dahsyat. Itulah sebabnya mengapa Thanos sangat menginginkan keenam Infinity Stones ini. Ultimate Nullifier adalah senjata terkuat lainnya yang ada di semesta Marvel, karena senjata ini dapat menghancurkan apa saja. Ultimate Nullifier pertama kali diperkenalkan dalam komik Fantastic Four volume 1 isu 50 tahun 1966 yang diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Senjata ini diciptakan oleh salah seorang The Watchers yang bernama Mnu. Dia menciptakan senjata ini untuk menghentikan Prosilicans yang mulai menginvasi planet lain. Ketika senjata ini pertama kali ditembakkan, Prosilicans dan persepuluh seluruh alam semesta hancur, yang nantinya dikenal dengan nama Barrens. Senjata ini juga pernah digunakan oleh Reed Richards untuk menghentikan Galactus yang akan mengkonsumsi bumi. Ketika Galactus pertama kali muncul untuk melahap bumi, Uatu melepaskan sumpahnya untuk tidak mencampuri segala masalah dan akhirnya membantu Fantastic Four. Dia menyuruh Human Torch untuk menemukan Nullifier di Ta-2, di kapal milik Galactus. Reed kemudian menggunakan senjata itu untuk mengancam Galactus agar tidak menyentuh bumi. Senjata ini juga sudah beberapa kali muncul dan berpindah tangan. Quasar pernah menggunakannya untuk melawan Magus. Ultimate Nullifier telah digambarkan sebagai senjata yang mampu menghancurkan alam semesta. Ultimate Nullifier memiliki kemampuan untuk menghilangkan target yang telah dipilih oleh penggunanya, dan jika tidak hati-hati bisa menghancurkan si penggunanya juga. Sebenarnya asal-usul Heart of the Universe sendiri tidak begitu jelas. Benda ini pertama kali diperkenalkan dalam komik yang berjudul Marvel Universe The End, tepatnya dalam seri What If, yang berjudul What If Phoenix Had Not Died. Dalam komik tersebut diceritakan bagaimana M'Kraan Kristal pernah menghancurkan alam semesta dengan menggunakan benda yang disebut Heart of the Universe selama Phoenix Saga berlangsung. Tapi Heart of the Universe pertama kali diperkenalkan secara resmi sebagai benda yang dikendalikan oleh sebuah kelompok yang disebut dengan Celestial Order. Celestial Order adalah kelompok alien yang menemukan Heart of the Universe. Mereka menyadari bahwa benda tersebut akan sangat berguna untuk mencapai tujuan mereka untuk mendapatkan perdamaian di alam semesta. Celestial Order kemudian membuat sebuah alat untuk menyalurkan kekuatan Heart of the Universe ke setiap anggotanya dan memberi mereka semua sedikit dari kekuatannya.
Namun, ketika Akhenaten menggunakan kekuatan ini untuk menaklukkan bumi, Akhenaten kemudian menyerang bumi dan membunuh hampir semua superhero bumi. Akhenaten adalah seorang Firaun yang direkrut oleh Celestial Order dengan nama yang sama. Celestial Order merekrut Akhenaten karena dianggap sebagai salah satu dari sedikit manusia yang pantas untuk bergabung dengan mereka. Sebagai anggota Celestial Order, ia diberi akses ke kekuatan Heart of the Universe. Kekuatan ini memberikan Akhenaten kekuatan seperti dewa yang hanya dapat dihentikan oleh makhluk yang mempunyai source power yang sama, yaitu Heart of the Universe. Heart of the Universe dapat memberikan seseorang kekuatan yang cukup besar sehingga membuat mereka menjadi salah satu makhluk paling kuat di alam semesta. Ketika Thanos menyerap seluruh kekuatan Heart of the Universe dalam seri The End untuk menjadi makhluk tertinggi dan terkuat di alam semesta, karena status barunya itu cukup mengancam keseimbangan alam semesta, sehingga semua entitas kosmik pun membuat sebuah koalisi untuk mengalahkannya. Namun upaya ini gagal karena Thanos berhasil mengalahkan mereka dengan mudah, bahkan dia menghancurkan Eternity dengan tangannya sendiri. Koalisi entitas kosmik ini membuat Thanos memutuskan untuk menghancurkan segala sesuatu yang dapat mengancam kekuasaannya. Kemudian dia memutuskan untuk menghancurkan seluruh alam semesta kecuali dirinya sendiri. Namun Thanos menyadari jika dia menghancurkan segala sesuatu yang ada di alam semesta, maka Death yang dicintainya pun tidak akan lagi ada. Setelah berkonsultasi dengan Adam Warlock, dia pun memutuskan untuk mengembalikan alam semesta seperti sedia kala. Heart of the Universe ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar, tetapi tetap memiliki efek samping karena bisa membuat penggunanya gila. Itulah pembahasan tentang 10 benda dan senjata paling kuat yang ada di semesta Marvel. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.